sepertinya lagi mabok. Panca. Fahri. Lagi mabok. Apa Kak? Kok kamu malah mabok-mabokan sih? Di sini tuh lagi ada lomba hafiz Quran. Loh, kamu mimisan, maaf. Ya, aku pikir kamu lagi mabok. Makanya kamu kalau ngomong itu jangan sembarang. Dengan kamu ngomong seperti tadi sama aja kamu fitnah aku. Aku kan udah minta maaf. Bang Fahri? Bang Fahri sakit apa Bang? Ini bukan urusan kalian. Ayo astagfirullahaladzim. Aduh, bentar ya. Aduh, aku cari bantuan buat kamu. Pak, sebentar sayang Panca. Iya Kak Pak. Pak, berhenti. Pak, tolongin bawa Mas ini Pak ke rumah sakit. Tolong masukin ke mobil Pak. Bentar sayang. Iya Kak. Ayo Panca, kita anterin ke rumahnya. Ayo Kak. Tia, tunggu dulu Tia, aku mohon. Kamu jangan tinggalin aku lagi Tia. Tadi kamu cuma salah paham kok. Masa ya sih aku ngusir kamu? Nggak mungkin lah. Enggak Mas, udah cukup. Aku udah sakit hati. Aku mau pergi. Dulu, aku melamar kamu dengan cincin yang murah. Sekarang, aku sengaja membeli cincin berlian ini demi untuk mengulang kisah pernikahan kita yang indah dulu. Dan aku mau memulai semuanya hidup yang jauh lebih indah sama kamu. Aku yakin sekarang aku udah punya segalanya. Jadi aku pasti bisa membahagiakan hidup kamu. Mau ya? Ya. Makasih ya Mas. Iya dah, sekarang kita masuk ya. Sayang, maaf aku baru ingat kalau ternyata aku harus nelpon rekan bisnis aku dulu. Iya. Soalnya sinyal di dalam jelek, suka putus-putus. Aku masuk dulu nih Mas. Iya, kamu duluan ya. Maksud kamu apa sih? Kenapa sih kamu terus ganggu hidup aku sama Tia? Maunya kamu apa sih? Aku tahu dia istri kamu, tapi tetap saja aku nggak rela. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah membantu kamu mencuri tempat warga. Kamu jangan gitu dong. Kamu harus tetap membantu aku ya. Tapi kamu harus mengusir Tia, agar kita bisa bermesraan seperti dulu. Mengusir Tia? Ya nggak mungkin lah aku usir Tia. Dia itu kan istri aku. Gini deh. Aku akan turuti permintaan kamu yang lain selain yang itu, ya? Baik, kamu boleh mengizinkan Tia tidur di sini. Tetapi kamu setiap malam harus tidur denganku, bukan dengan Tia. Kamu kenapa? Sayang, aku flu berat nih. Aku kayaknya nggak bisa nemenin kamu tidur di sini deh. Takut nanti kamu ketularan virus aku. Enggak apa-apa Mas. Kamu tidur di kamar lain aja, nggak apa-apa. Beneran? Kamu nggak apa-apa tidur sendiri? Iya, nggak apa-apa kok ya. Biar kamu cepat fit lagi ya. Yaudah, aku pergi dulu ya. Ya udah. Udah gak sabar sayang. Aku ngerasa Mas Rian ada yang ditutupin deh. Tapi apa ya? Coba aku tanya deh. Dia bilang kan mau tidur di kamar tamu.
Merinding banget ya. Dia, Kamu mau kemana sih, Tia? Kamu udah janji mau nemenin aku terus. tapi Tia, aku takut Tia kenapa-napa. Aku harus tengokin dia. Gak usah khawatir. Takkan terjadi apa-apa sama dia. Pasti kamu salah dengar. Ternyata rumah Mas Rian banyak hantunya. Iya. Kamu pasti akan puas bersamaku malam ini. Wah, rumahnya Fahri ini mewah banget. Dia bener-bener orang kaya. Berarti Fahri emang bukan Fahrul. Mereka dua orang yang berbeda. Kalau gitu kami pamit ya. Ayo sayang. Ayo kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nadine itu emang wanita yang berhati mulia. Tapi kenapa gue tiba-tiba kagum sama dia sih? Habis warna mulu. Sial. Tahu gak nih, habis banget gue. Astagfirullahaladzim Bapak. Rumah kok dijadikan tempat judi sih Pak? Lu diem aja, nggak usah ikut campur. Ngapain lu ikut campur urusan gua? Pak bukan kayak gitu Pak. Mila malu Pak sama tetangga kalau Bapak judi terus. Mila. Gua juga malu sama semua warga di sini. Waktu malu tuh kabur, gua malu. Sini. Bagi duit gue. Bagi duit. Lu kan habis nyanyi pasti punya duit, cepet. Ada Pak, tapi ini buat biaya uasnya Ani. Udah sini. Enggak Pak. Pelit amat lu. Enggak Pak. Bapak enggak. Bapak jangan Bapak. Sini. Pak, Mila mau cari uang kemana lagi buat biaya uasnya Ani? Tahu, gua tahu. Tapi kan ntar lu nyanyi lagi dapet. Diam. Pak jangan Pak. Diam. Pak. Udah. Segini aja lu. Udah bikinin kopi. Sana. Udah bikinin kopi. Ntar menang, gua ganti 2 kali lipat. Suruh. Bikinin kopi. Buruan ah. Ayo. Gue main lagi. Main lagi kita. Udah, ayo. Modal dapat. Iya. Kosong. Kakak. Ani? Kok kamu belum tidur sih? Besok sekolah loh. Gimana bisa tidur? Bapak di luar berisik, abis itu teman-temannya pada teriak-teriak lagi. Iya kakak juga kesel banget. Kakak tuh udah sering bilangin sama bapak. Cuma malah kakak yang kena damprat. Ya udahlah, ke depan yuk anterin kopi. Sekarang gua nih mau menang nih gua nih. Jalan Paul. Jangan banyak bacot tuh. Cuma ada gua. Paul. Gue perhatiin Mila sama Ani kok mirip sama istrimu yang dulu sih. Si Marni. On deh. Si Marni kan emaknya ya mirip lah. Ngaco lo kalau ngomong. Sampai sekarang Bang Jarod belum bisa ngelupain namanya si Marni, ya kan? Lo jangan sembarangan lo kalau ngomong. Itu? Iya. Ada. Bang Jarod ngeles kayak bajai. Bang Jarod masih dendam sampai sekarang. Buktinya Bang Jarod nggak bisa ngiklasin bini abang dibawa pengusaha kaya dari Jakarta. Nah itu tandanya ya Bang Jarod masih cinta. Kampret lo semua lo. Tadi kan udah bilang nggak usah ngomongin kayak gitu lagi. Kalau masalah dendam ya jelas lah. Siapapun bisa dendam. Apalagi gue. Sampai kapanpun Marni tuh tetap gue cari. Ketemu gue bunuh tuh orang.
Setuju bang. Iya. Gua dukung. Kabur sama pengusaha enak kan. Main lagi. Ngapain lo dengerin di situ? Masuk. Masuk. Iya, Pak. Siapa jalan tadi? Gua deh. Menang lagi gua. Kalah banyak. Ada. Ibu kenapa tega ninggalin Mila sama Ani, Bu? Kenapa, Bu? Ani sama Mila kangen sama Ibu. Ibu pulang, Bu. Waladilacul, kita harus periksa kuburan maning tiap hari nih. Soalnya biang kejahatan di kampung kita kan dari sini. Yoi bro, demi keamanan kampung, Acul rela. That's right my brother. Udah beberapa malam tuh ya warga digentayangin sama setan. Lah begitu kabur dari rumahnya, rumahnya malah digeledah sama maling. Kan itu kalau terus-terusan bisa bangkrut negara kita, kampung kita, Cul. Tok, berarti tuh maling lagi CS-an sama setan. Makanya lu sih pakai ngajak-ngajak ke kuburan segala lagi, kayak berani aja sih lu jadi orang. Panjul, justru kita itu mencari sumber masalahnya di mari. Daripada kita nanti dipecat sama warga karena tidak becus melaksanakan tugas, ya kan? Nah, siapa tahu di sini kita mendapatkan petunjuknya. Gitu. Jadi kita nanti mencari siapa biang keladinya. Kan Acul kan takut tuh, namanya juga kuburan kan serem. Lu nih. Ini di kuburan kok ada anak kecil, Cul, malam-malam gini? Iya tuh. Mana ya anaknya sih tuh? Wow. Nah. Waduh, Malah Cul. Ngajak main petak umpet, Cul. iya tuh. Waduh, ini pasti anak setan nih. Gak mungkin kalau anak beneran main malam-malam di kuburan, Cul. Bener tuh. Emang lu mau kagak diajak main petak umpet sama tuh anak? Pura-pura mau, yang malah takut, Cul. Aduh. Tong, mendingan sekarang lu main sama temen lu aja ya. Kita mau ngeronda, ya. Wow. Walah malah mewek, Cul. Itu malah nangis deh. Kenapa nggak mau main sama cucuku? Wow. Nggak mau, mendingan kabur aja. Udah pagi. Rumahnya Mas Rian ini banyak hantunya. Aku nggak mau lagi ketemu genderuwo, kuntilanak. Mas Rian, Mas! Oh, pantesan rumah ini banyak setannya. Jadi kamu tidur sama kayak Nisan?
kayu nisan ini harus dibuang. Jangan. Jangan. Harus aku buang, Mas. Dia. Mas, jangan-jangan kamu ini kaya raya gara-gara kayu nisan ini, Mas. Ngomong apa sih? Kayu nisan ini aku mau pakai buat gantiin itu kayu nisan kakekku yang udah reot. Aku semalam mau ngecat tapi aku ketiduran gitu loh. Mas, kamu pikir aku bodoh? Kamu nggak tahu kan semalaman aku digerayangin sama semua setan-setan di rumah kamu ini, Mas? Pokoknya kayu nisan ini harus dibuang. Harus dibuang, Mas. Oke. Aku jujur ngomong sama kamu. Aku ngelakuin ini semua demi kita, demi kamu juga kok. Supaya aku bisa cepet kaya seperti yang kamu mau. Pokoknya kamu nggak usah khawatir, ini semua nggak berbahaya sama sekali kok ya. Nanti mengenai setan-setan yang di luar sana yang ganggu kamu, nanti aku akan minta mereka untuk berhenti ganggu kamu. Ya kamu nggak usah khawatir. Sekarang kamu tinggal nikmati semua kekayaan yang kita punya. Iya. Aku ajak kamu belanja lagi ya. Kamu bisa pilih, bisa beli apa aja yang kamu mau. Beneran? Beneran. Yaudah kalau gitu. Yaudah, yuk kita pergi. Mas, aku nggak pernah sebahagia ini. Ternyata gini ya saya jadi orang kaya, bisa shopping, beli apa yang aku mau. Makasih ya, Mas. Sama-sama sayang. Makanya kamu itu kalau aku lagi ada kerjaan apa aja, kamu nggak usah protes ya. Iya. Pokoknya kan semuanya itu untuk kebaikan kamu juga. Sayang, kamu mau ke showroom nggak? Buat beli mobil. Beneran, Mas? Iya. Jadi kamu bisa pilih mobil apa aja yang kamu suka di sana. Orang-orang kayaknya curiga lihat aku. Jalannya aku kaku banget. Gara-gara nisan kayu di punggung aku ini. Yaudah sayang, kita cepat kesana yuk. Sebelum showroom tutup. Ya. Kenapa jalannya kayak gitu ya? Iya. Padahal kelihatannya kayak orang kaya. Belanjanya aja banyak. Iya. Udah. Ani sarapan dulu yuk, ntar telat yuk. Iya, Kak. Ayo cepet. Kamu mau apa? Ayam? Telur aja. Ya, makan ya. Makasih. Kamila, kemarin Kamila janji kan mau ngasih uang buat bayar UAS. Mana, Kak? Besok atau lusa aja ya, kakak yang bayar ke sekolah kamu. Gimana? Udah. Oh iya nih, kamu itu harus rajin belajarnya supaya hasil UAS kamu itu bagus. Kakak nggak akan pernah lelah cari uang buat sekolah kamu, sayang. Dan nanti ketika kamu lulus SD, kamu harus lanjut SMP. Karena kakak nggak mau, sayang. Kamu sama seperti kakak, cuma lulusan SMU. Sampai sekarang kakak nggak kuliah, ya? Udah makan lagi? Kak, apa benar ibu itu jahat banget sama kita sampai ninggalin kita gitu aja? Ini apaan sih? Itu semua belum tentu benar. Udah, kamu nggak usah mikirin yang berat-berat. Kamu fokus aja sekolah, ya? Iya deh, Kak. Udah, makan lagi. Yuk buka dong. 5. Gua menang lagi. Kampret. Apes banget ini hari gua. Menang lagi, bro. Mulu gue. Astagfirullahaladzim, Bapak. Dari malam sampai pagi masih aja judi. Pak, Bapak harus berhenti, Pak. Bapak harus tobat. Lu itu ngebacot aja. Bapak lu nih kalah, stres bapak lu. Malah nasihatin, kasih modal. Pak, bukannya kayak gitu. Justru karena Mila tuh sayang sama Bapak. Mila kasihan sama Bapak. Udah Bapak jangan mabok lagi, Bapak jangan judi lagi ya. Bapak jangan begadang lagi, nanti kesehatan Bapak terganggu terus Bapak stres gimana? Mila, cerewet lu. Bapak lu stres gara-gara emak lu tuh kabur dari sini. Ngerti lu? Ol, bawa TV Ol. Iya bang, iya bang. Pak, betul. Pak. Bangun. Pak. Bawa kau, bawa. Pak.
TV-nya mau dibawa kemana? Papa mau jual buat modal, tahu lo? Terus nanti Ani nonton TV di mana? Susah amat. Di kelurahan, sono. Susah. Papa! Papa! Udah nggak apa-apa. Si Mila sama si Ani, mereka berdua hidupnya jadi sengsara. Iya bener. Gara-gara Marni minggat dari rumah. Iya, kalau aja si Marni nggak pergi, hidupnya nggak bakal kayak gini. Apalagi kan si Marni pernah jadi ratu panggung. Suaranya bagus, selain cantik, goyangannya, aduh, bikin pusing. Ya bener. Tapi lu berdua jangan salah. No, si Mila anaknya si Marni jauh lebih cakep daripada maknya. Kalau si Marni kan dia kabur tuh sama pengusaha Jakarta. Gara-garanya dia umur 30 tahun ke atas ngebet pengen jadi biduan. Kan gak cocok, udah tuwir coy, kendor. Bisa aja lu. Jangan sembarangan kalau ngomong. Lalu gimana jangan sembarangan? Kenyataan. Berhenti kalian. Jangan memandang ibu saya serendah itu, senista itu. Apalagi di depan adik saya, dia nggak tahu apa-apa. Lebih baik sekarang kalian pergi. Pergi! Iya maaf Nil. Kak, aku udah gak mau sekolah. Aku mau ke Jakarta, mau nyusul ibu. Ani jangan kayak gitu. Kamu harus tetap sekolah, ya. Kamu harus bisa banggain keluarga. Kamu harus angkat derajat keluarga. Kamu harus buktiin sama orang-orang kalau kamu bisa sukses. Kamu harus sekolah. Kamu janji ya? Iya. Ya udah, sekarang kakak antar kamu sekolah ya. Udah nggak usah nangis ya. Kenapa sih Mas Rian nggak mau tidur sama aku? Nggak cinta apa sama aku? Kan jadi kesepian, tidur sendiri. Kamu bisa tidur sama saya, biar gak kesepian. Apaan kalian? Pergi kamu, pergi! Pergi! Aku capek, aku gak mau kayak kalau hidup harus ketakutan terus kayak gini, Mas. Dan itu apa lagi, Mas? Sini, Mas. Kasih sama aku biar aku hancurin, Mas. Sini, Mas. Sini, Mas. Sini, Mas. Biar aku hancurin, Mas. Sini, Mas. Kayak Nisan ini harus aku hancurin, Mas. Tia, lepas. Tia! Sini, Mas. Jangan, Tia, aku mohon, Tia. Kamu nggak boleh hancurin kayu nisan ini, Tia. Ini bukan kayu nisan sembarangan, Tia. Tia. Gak sembarangan apanya. Tia. 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 Tia bertahan sana. Aku akan bawa kamu ke rumah sakit, Tia. Tia, bangun, Tia. 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 Oh, sekarang tuh warga lagi resah. Soalnya banyak yang kerampokan. Dan sebelumnya tuh itu rumah pada kosong. Warga ya tuh pada kabur. Pada ketakutan, digentayangin sama setan. Ya itu korbannya terakhir si Tia. Lah orang kayu Nisane Mbah Sukmo aja sampai dimaling. Mbak Sukmo siapa sih Mbak Sukmo? Lagunya kayak orang gede aja. Mbak Sukmo itu orang yang paling kuat di kampung ini. Nah terus katanya dia punya ilmu hitam. Aku merasa ini ada hubungannya. Ini pasti pesugihan kayu nisan. Maksudnya pesugihan ke kayu nisan gimana, Panca? Orang yang melakukan pesugihan itu mencuri nisan yang digunakan untuk menguasai arwah-arwah. Dia bisa memerintahkan arwah melakukan apapun buat dia. Kalau gitu gimana kalau kita cari orangnya? Ya kak, aku akan membantu kakak. Jadi terserah lu deh. Yang penting lu hati-hati ya. Panca, lu Iya, juga Nyak. ya. Iya Nyak. Nadine, sekarang kamu tinggal di sini? Udah bukan di rumah yang dulu lagi? Iya, rumah yang lama lagi ada masalah. Tapi
kita semua menganggap bahwa itu ujian dari Allah buat keluargaku. Wajah kamu kenapa nggak ceria seperti dulu? Apa kamu ada masalah? Ya gitu deh. Kalau masalah di rumah mah ada aja. Tapi yang sekarang jadi pikiran aku, adik aku, Ani. Kasihan aja. Dia mau UAS, tapi uangnya malah diambil sama bapak. Gimana? Apa Om Jarod sekarang masih suka mabok dan minum? Judi? Ya masih lah. Nggak ada yang berubah, sama aja. Tapi aku yakin kok suatu saat bapak kamu pasti akan sadar dan tobat. Iya, semoga. Makasih supportnya ya. Iya kenal kayaknya. Kayaknya bener dia nih. Lu pan si Mila ya? Hah? Ya Allah. Lu beda banget sekarang. Tambah cakep banget. Dulu pan sering banget main kemari. Ya kan Nadine? Suka main gitar sama si Nadine. Beda banget sekarang ya? Iya, denger-denger lu pan sekarang jadi itu biduan kembang pantura. Bener kagak tuh? Ya. Bener. Nih kemarin gua agak izin sama lo. Gua pas lagi lewat dia lagi nyanyi di lapangan. Wah, suaranya luar biasa, mantep banget dah lu. Nadine persis kayak anak gua. Makasihnya, Beh. Yaudah, lu sama Nadine lanjutin deh kangen-kangenannya ya. Nya Babe mau sono dulu ya. Biasa mengadem laki bini. Ayo. Banget dah. Mila, aku minta maaf ya. Aku cuma kasih saran sesama kamu. Apapun keadaannya orang tua kamu tetap gak boleh membencinya ya. Apalagi kamu sampai durhaka sama orang tua kamu sendiri. Ya, tapi gitu. Yang sekarang jadi pikiran aku itu adik aku. Kasihan dia, masih kecil tapi udah harus nanggung beban kayak gini. Apa Ani masih sering tanya tentang ibunya? Ya sering banget malah. Bahkan Ani sering banget ngajakin aku ke Jakarta buat nyariin ibu. Aku udah pernah coba sih, tapi nggak ketemu. Alamat yang aku datengin nihil, alamat kosong. Tapi aku janji sih, suatu saat nanti aku bakal cari lagi. Ya udahlah, kalau gitu aku ke warung dulu ya. Mau belanja buat keperluan dapur. Oh iya udah, kalau gitu aku juga mau ke warung. Kita barengan aja yuk. Oh, ya udah, yuk. Wani, semalam suamimu nonton dangdut nggak? Enggak lah kok, suami saya ada di rumah tau. Tuh, saya kurung dalam kamar. Sama dong, uang belanja aman, nggak dipakai buat nyawer nggak jelas. Permisi ibu-ibu. Ibu-ibu, sekarang boleh tanya si Mila. Masalah nyawer itu sebenarnya bukan kesalahan si Mila. Bahkan masalah nyawer itu, si Mila itu udah melarang. Om Bramnya aja yang maksa. Bu, ibu ngerasa nggak sih kalau suami ibu tar kepincut sama si Mila, tekor deh uang belanja buat nyawer. Iya tuh, saya juga heran. Suami saya bisa tergigil apa tuh perempuan? Pakai susu pemikat kali ya? Astagfirullahaladzim ibu. Bu, ibu boleh merendahkan profesi saya sebagai penyanyi. Tapi saya mohon bu, ibu jangan fitnah saya dengan hal-hal yang berbau sihir kayak gitu. Alah jangan sok suci lu. Kalau lu nggak pakai susu pemikat, mana mungkin suami gue mau sama lu? Berarti suaminya ibu yang gak bisa dikasih tahu. Buktinya suami ibu sampai sekarang baik-baik aja, Pan. Siapa lu? Enak aja ikut campur. Kalau nggak ngerti jangan suka ngata-ngatain orang. Lu nggak pernah diajar. Enak aja lu. Maaf bu, dia teman saya. Suami gue dikata-katain. Iya, saya minta maaf. Sama aja semuanya. Nadine, rumah aku masih berantakan banget. Kamu lain kali aja ya main ya. Kenapa? Ya gitulah. Bapak pasti habis mabuk-mabukan di dalam sama main kartu sama teman-temannya. Ya udah, aku ngerti kok. Lain kali aku mampir di rumah kamu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Selamat. Panca, Kak Acil mau tanya, kira-kira Panca tahu nggak siapa orang yang melakukan pesugihan kayu nisan? Masalah itu Panca nggak tahu kakak, cuman malam ini aku yakin orang itu akan bereaksi lagi kak. Mas Alo, aduh, setan lewat Jun. Udah hilang belum Jun? Namanya juga setan, udah hilang tuh. Alah, setannya ke rombongan Jun mau pindahan apa dari kuburan lain ya? Iya tuh, kayaknya nih setan rumahnya kebanjiran kali tuh. Kan Adin, arwah-arwah itu mau beraksi ke rumah warga kak. Kalau gitu, ayo kita selamatin warga yang mau dijadikan korban. Ayo. Ayo kak, yaudah, ayo kak Nadine. Ayo ikut dah. Ayo, pelan-pelan. Jadi Panca. Ayo foto. Banyak banget saya yang buang. Sayang sekali, kita nggak bisa menangkap biang keladinya. Iya, Neng. Iya, Kak Nadine. Bang, tolongin bapak itu, Bang, biar bapak itu sadar. Iya, iya, Kak Nadine. Iya, Neng. Bangun tuh. Bapak Kek, Ibu Nek, bangun, setannya udah kabur. Uang aku banyak banget. Uang aku banyak. Kamu gak akan menyesal bersama aku. Dan kamu gak perlu memikirkan dia. Karena dengan kekayaan berlimpah, kamu akan hidup bahagia. Pak, Bu, bangun Pak, Bu. Setannya wis kabur. Iya, alhamdulillah. Pak, setannya mana Pak? Udah deh, tenang ya, Bu, Pak ya. Ini udah ada kita, pokoknya semuanya bakal rebes alias beres ya. Pak, terus kata kita gimana Pak? Wow. Kata kita hilang dong Pak. Iya, Bu. Gimana dong ini Pak? Astagfirullahaladzim, ini bapak sama ibu bukannya mikirin keselamatan malah harta yang dicari. Nanti juga diganti sama Gusti Allah, harta yang melimpah. Iya, amin. Sayang, aku capek banget hari ini. Maaf ya. Nanti aku pijitin. Ayo berbalik. Iya, aku lepas dulu nisannya bentar. Oh. Aduh. Badan aku kenapa sakit banget ya? Padahal ini Papa Nisan dah aku copot dari semalam. Apa karena gara-gara aku dipijitin sama kuntilanak itu ya semalam? Marni! Lo betul-betul kampret! Kampret lo! Betang-betang udah kere gue lo tinggalin. Lo memilih pengusaha dodol itu ketimbang gue. Lo
Lo kabur, ninggalin gue yang udah begini. Lo dateng, gua bunuh lo, Pak. Bapak. Gua maafin lo. Pak, bangun dulu, Pak. Mila mau bersihin tempatnya, Pak. Bapak pindah ke dalam ya. Pak. Pak. Bangun ya. Bangun ya, Pak ya. Lo. Ya, bangun. Marni, lo berani lo datang kemari lo. Lo harus tanggung jawab lo. Hah? Marni, pokoknya lo harus tanggung jawab. Gua udah begini lo, enak-enakan aja lo. Lo pergi sama pengusaha dodol itu lo ya, kampret lo ya. Lo gua bunuh. Marni, buka Marni. Buka, lo harus rasain kepanasan gue lo. Wah, buka! Ya Allah, berikanlah hidayah untuk bapakku ya Allah. Jauhkanlah semua iblis yang ada di pikirannya Bapak ya Allah. Oh, Bapak kenapa jadi kayak gini sih, Pak? Ini kakak kenapa? Kakak habis pukul bapak ya? Kak, udah kamu jangan nangis. Kamu ngapain nangis? Ingat, kita tuh harus kuat. Karena kalau kita kuat, kita bisa nemuin ibu secepatnya. Kamu jangan nangis ya. Lo berdua kenapa nangis-nangisan kayak telenovela nggak jelas lo? Bapak lo lapar, Mila, siapin makan. Buru. Lagi mumpung gue inget ya. Lo jangan deh ngayal-ngayal tuh kayak si siapa namanya tuh? Carolin apa Karolin tuh nggak jelas tuh penyanyi dangdut tuh. Hah? Gak usah ngayal lo. Mimpi lo lewat jauh. Ngerti lo? Mendingan lo dengerin bapak lo nih. Dengerin kalau ngomong. Gak usah nangis. Lo nyanyi yang bener sama si Bram. Biar lo dapet saweran yang banyak. Hah? Udah, turunin tuh. Ambil. Gue mau bakar tuh. Gak ada guna lo. Enggak, Pak. Enggak, lo gak jelas lo. Itu penyanyi idola kakak. Bapak nggak boleh bakar itu. Bapak nggak boleh bakar poster itu. Enggak, Bapak nggak boleh. Lo anak kecil gue gak tuh. Pak, jangan, Pak. Bakar diturunin. Enggak, Bapak. Enggak, Bapak. Jangan, Bapak. Jangan. Enggak. Nora lo berdua lo. Nyanyi kayak gitu aja lo puja-puja. Ani, udah ya. Udah kamu gak usah nangis. Makanya kamu jangan lawan Bapak kalau nggak mau dibentak. Udah ya. Udah. Aku nggak mau mati seperti dia gara-gara Papa Nisan ini. Aku nggak mau. Aku harus segera kembalikan Papa Nisan ini ke kuburan asalnya. Biar nggak memakan korban jiwa lagi. Semua perjanjian pesugihan tidak bisa dibatalkan. Kak Nadine, aku merasakan banyak arwah di rumah itu, Kak. Orang itu mau diserang arwah, Kak. Bang Rian! Kak, kayu nisan itu penyebabnya, Kak.
Itu panggilan sedang melakukan pesugihan kayu nisan, Kak. Innalillahi wa Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu ngapain sih? Heh, sekarang aku yakin ya, kalau kamu tuh pakai 100 macam susu. Dari mulai susu pemikat sampai susu penglaris. Naon mana ketawa? Sherly, kamu apaan sih? Asal kamu tahu ya, waktu itu aku ngejahit baju aku yang robek. Terus tiba-tiba jari aku ini ketusuk sama jarum. Itu udah sakit banget. Apalagi kalau misalkan aku harus pasang 1000 susuk. Halah, gak usah ngeles kamu. Kamu tuh pasti pakai dukun ilmu hitam. Makanya kamu jadi idola di desa ini, ya kan? Apalagi sekarang, aku itu udah gak diundang sama bos kita tuh, Mas Bram. Buat acara besok malam di Pak Edi. Itu gara-gara susu kamu tuh. Aku beneran gak tahu. Sherly, kalau emang kamu mau disukain banyak orang, kamu harus tampil apa adanya. Jangan dilebih-lebihin kayak gini dong. Jadi sekarang kamu bilang aku berlebihan. Lebay gitu. Sini, sini, apaan sih? Siapa sih mau susu? Pasti ada di hidung, di bibir, di alis, di hidung. Kalian apa-apaan sih berdua? Sherly, memangnya Mila ini ada salah apa sama kamu? Bos, gara-gara dia kan, aku nggak diundang lagi di acara bos buat acara besok Pak Edi itu. Kamu itu bukannya nggak diundang. Tapi memang saya belum bilang. Sama kamu, juga sama Mila. Ya sudah, karena kalian sudah kumpul di sini berdua. Makanya, saya mau sampaikan, besok kalian berdua manggung di rumah Bos Edi. Bener, Bos. Saya ikut, Bos. Ya. Asik, makasih, Bos. Anak. Ya udah, saya balik dulu. Jangan lupa besok. Kalian harus jaga keamanan malam ini. Ngerti? Ngerti, Mas Bos. Bos, sore bos. Ul, sana. Waduh, wah, makin ganteng aja lo bos. Mau apa lagi lo kesini? Kalau nggak tahu aja biasa lah bos. Wah, duit. Duit? Iya bos, tahu deh bos. Lu pikir gua pabrik duit apa? Kan gua udah kasih sama lu duit. Ya elah sih bos, itu kan cuma segitu. Ya zaman sekarang bos, ya habis lah. Udahlah, kita kan CS, bisnis. Gimana? Begitu aja susah amat. Gua kasih lu uang 1 juta. Lu emang baik bos. Lu emang. Tunggu dulu. Kenapa bos? Kalau mau uang ini, ada syaratnya. Apaan syaratnya bos? Syaratnya, lu harus bisa suruh Mila untuk berpakaian seksi. Nah, seperti biasanya. Dan dia juga harus mau bergoyang erotis di panggung. Biar gua itu bisa dapat banyak saweran. Kecil itu lah bos, kecil. Dijamin ya, si Mila bakalan tampil sensual. Jangan khawatir sama gua mah. Bajunya. Gua balik ya. Tunggu dulu. Apaan lagi? Aduh, lu udah nyiapin bos. Ini bajunya. Widih. Suruh si Mila pakai baju ini. Ya, di acaranya Raden Mas Edi Subroto. Widih. Beres bos. Pokoknya beres, tenang. Awas lu kalau bohong ya. Siap, gua balik ya. Ayo bos. Enggak, Pak. Mila nggak mau pakai baju ini. Ini seksi, Pak. Mila nggak mau. Nila, lu nggak usah ngelawan sama bapak. Bapak bilang pakai, udah. Pak Mila mohon sama Bapak, Pak. Mila udah ngikutin semua keinginan Bapak jadi biduan, tapi nggak pakai baju ini, Pak. Kagak bisa. Gua bilang pakai. Nila, lu tahu, bapak lo ini udah taken kontrak sama si Bram. Kalau lu besok nyanyi pakai baju ini, udah lu pakai.
Pak, Mila mau nyanyi tapi nggak pakai baju ini, Pak. Mila nggak mau. Kagak bisa. Bapak lo nih udah terima uang dari si Bram. Kalau lo besok nyanyi pakai baju ini, lo mau? Hah? Lo mau bapak lo punya masalah? Bapak lo masuk penjara? Mau? Makanya pakai. Macem lo. Apa lo? Kakak mau pakai baju ini besok. Kakak nggak tahu. Kakak nggak tahu. Kagak tahu boy ini yang jelas Pak. Ada ini kejadian yang begini. Allah Akbar. La ilaha illallah. Astagfirullah. Jenazahnya dibawa sama para arwah, Bu. Dibawa kemana, Panjang? Di kuburan, Pak Ustadz. Mau kemana? Kok rombongan datang jenazahnya kagak ada? Ustadz, jenazahnya mana? Itu dia, kita kesini mau ngasih tahu jenazahnya hilang. Kok bisa hilang, Pak Ustadz? Gimana ceritanya? Cacat Rian ada di situ tuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Inilah orang yang terberdaya harta. Demi kebahagiaan duniawi, mereka rela menjual keimanan. Seperti dalam surat Ali Imran ayat 14 yang artinya jadikan indah pada pandangan manusia. Kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Subhanallah. Subhanallah. Semoga ini semua jadi pelajaran buat kita. Iya, Tante. Amin. Dan mudah-mudahan kita bisa dijauhkan dari godaan setan yang terkutuk. Amin. Amin. Tenang. Antri, semua bisa masuk. Ya, tenang, Sabar. Jangan lupa sawernya yang banyak. Mana duitnya? Satu-satu aja. Sabar. Antri. Sabar. Jangan sabar. Boyang pengen makan ya. Mana si laki gue? Wah, Yang nonton wayang gua. ada bini gua tuh. Bini gua juga. Ngumet. Tadi aja bilang meriang badannya, giliran tidur gak ada di kamar, ngilang. Aku mau di malam puncak pesta syukuran hitanan anakku ini, Mila harus bikin surprise. Gampang. Itu semua bisa diatur. Mila, kenapa kamu nggak pakai baju yang saya berikan? Ini baru mau pakai. Oh ya Mila, nih
ada lagu request dari saya. Tolong nyanyikan ya. Sakit, sakit, sungguh sakit hatiku. Cintamu, sayangmu, rindumu, janjimu, sakit, sakit. Jangan lupa. Iya, permisi. Iya. Loh. Kamu kok nggak nyanyi? Aku tuh emang gak bisa bersaing sama penyanyi yang punya 100 susuk. Sini. Dan selanjutnya, kita akan tampilkan Mila, si kembang pantura yang tampil tidak seperti biasanya. Baiklah, kita akan tampilkan Mila, si kembang pantura. Kok nggak pakai baju yang dikasih sama papa kamu? Aku takut masuk angin, Mas. Lagi pula kan itu bahannya transparan. Gak apa-apa ya? Udah, sini aku aja yang nyanyi ya. Oke, sesuai permintaan Saiful Bed, Raden Mas Edi Subroto, sekarang aku mau nyanyiin satu lagu khusus untuk Mas Edi. Sini. Kebetulan lo datang lo. Bapak menang banyak. Tuh. Duit Bapak banyak. Hah? Sekarang lo tolong beliin tuh gorengan. Nih, gorengan. Nah, ini buat Ani, buat jajan, ya. Mama menang banyak. Ambil. Makasih. Kata Kamila, uang judi itu haram. Nanti Bapak bisa masuk neraka, Pak. Lu anak kecil udah pinter nasihatan gue lah. Udah sana. Beliin tuh. Petan. Saya pasang lah. Kita duduk. Aduh. Kenapa? Bercanda bang ah. Dada serius lo itu? Dada kumpul. Bro, tolong bro. Apa? Gue takut ntar gue disalahin lagi. Wah daripada gue kena, ini gue kabur aja. Ah, gue juga mau cabut ah. Kabur lagi. Ah, gue kabur juga dah. Ah. Aduh. Bapak.
kasih duit? Ibu ngomong sama siapa? Aku mau aja ambil nyawa aku. Aku masih mau hidup. Itu derita lo, bukan urusan gue. Aku mau anakku. Kamu itu harus fokus jadi Fahrul. Kamu harus sadar, waktumu itu semakin menipis. Kalian pikir tuh saya bank bisa minjamin kalian uang seenak hati? Pergi, pergi! Saya nggak mau minjamin kalian uang.